Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, adik-adik mahasiswa, kita bertemu kembali di mata kuliah wawasan sosial budaya maritim. Kali ini kita akan berbicara tentang ekonomi maritim. Nah, kalau kita bicara Indonesia, negara kita ini kan negara kepulauan ya, berciri Nusantara. Negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut gitu. Namun tentu sayangnya sektor kelautan dan kemaritiman ini kurang atau bahkan mungkin minim sekali tersentuh pembangunan. Iya, padahal 2/3 dari wilayah negara kita ini adalah lautan. Nah, fokus pembangunan itu sebagian besar terpusat di darat dan jarang sekali menengok lautan yang begitu luas. Tapi tentu itu adalah kondisi di masa lalu, bahwa memang aturan-aturan terkait dengan wilayah laut itu banyak menggunakan undang-undang Hindia Belanda. Nah, kemudian setelah undang-undang Hindia Belanda itu baru kemudian tahun 1957 ada deklarasi Juanda. Nah, kemudian ada Konvensi Hukum Laut PBB mulai dari tahun 1958, 1960, 1982, dan nanti di tahun 1982 itulah baru kemudian diakomodir kepentingan negara kepulauan. Nah, kalau kita bicara Kementerian Kelautan itu kan nanti ada di era Abdurrahman Wahid, nanti di masa reformasi. Jadi sebelumnya kurang lebih 40 tahun kita merdeka, 50 tahun kita merdeka, kemudian kementerian khusus tentang kelautan itu memang belum ada. Nah, tapi dalam konteks kekinian di masa reformasi ini, sejak pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla tahun 2014, sektor kemaritiman dan kelautan itu sudah mendapat perhatian khusus. Nah, jika sebelumnya dianaktirikan, kelihatannya sekarang menjadi anak emas yang digadang-gadang akan mampu menciptakan pemerataan ekonomi dan pembangunan yang berkeadilan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, tentu ini tidak hanya sekedar wacana, bahwa semangat membangun sektor maritim dan kelautan ini sudah diusung oleh pemerintah kita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ya 2015-2019. Nah, rencana pemerintah untuk menggarap laut ini tentu mendapat apresiasi dari masyarakat kita, sehingga itu menjadi perbincangan dan diskusi hangat di masyarakat luas kita, di seminar-seminar ya, di perkuliahan, di diskusi-diskusi di media sosial, itu banyak mengangkat hal itu. Nah, tentu ini sebuah euforia yang perlu ditindaklanjuti dengan tegas dan jelas tentang bagaimana pembangunan benua maritim itu, bagaimana pembangunan NKRI itu sebagai negara kepulauan berciri Nusantara. Nah, banyak masyarakat umum kita itu belum memahami secara tepat konsep kelautan dan kemaritiman. Nah, ketika digaungkan pertama kali, banyak masyarakat kita yang tentu bingung dan kesulitan membedakannya. Nah, persepsi masyarakat yang berkembang itu laut sama dengan maritim. Nah, itulah sehingga terkadang Indonesia ini disebut sebagai negara kelautan, kadang juga disebut sebagai negara maritim, ya. Nah, sehingga di bagian awal ini kita akan bicara tentang apa sih definisinya itu maritim dan kelautan itu, apa bedanya. Nah, selama ini pengertian laut sama dengan pengertian maritim, sesuatu yang berkenaan dengan laut. Padahal jika merujuk pada definisinya secara umum, ada perbedaan antara laut, marine, dengan maritime. Nah, kedua kata ini berasal dari bahasa Latin mare dan maris ya. Jadi laut, marine itu memiliki makna kata sifat dari atau berkaitan dengan laut. Jadi marine itu berhubungan langsung dengan laut. Nah, sedangkan maritim
itu merupakan kata sifat dari atau berkaitan dengan objek atau tindakan yang terkait dengan atau dilakukan di laut. Nah, jadi maritim itu berkenaan dengan hal-hal yang terkait dengan laut atau aktivitas manusia di laut. Nah, jadi jelas perbedaannya ya. Nah, kalau kita melihat KBBI bahwa kelautan berasal dari kata laut, diartikan sebagai hamparan air asin dalam jumlah banyak dan luas, menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Sedangkan kelautan didefinisikan sebagai sesuatu yang berhubungan atau berkenaan dengan laut. Nah, pengertian sederhananya, kelautan berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan laut, namun hanya dilihat dari segi fisiknya saja, seperti air laut, pulau, biota, koral, dan sebagainya. Sedangkan kata maritim, ya, kata maritim didefinisikan sebagai hal yang berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan laut. Nah, sehingga ada perbedaannya ya. Nah, sehingga dengan demikian kalau kita bicara ekonomi maritim, berarti seluruh aktivitas ekonomi yang secara langsung atau tidak langsung terjadi di kawasan perairan dan kegiatan di luar kawasan perairan yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang berasal dari perairan, dan itu tertera di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang perairan. Nah, tentu termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi perairan yang dimaksudkan termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, itu termuat di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Nah, selain itu, kegiatan atau aktivitas yang dimaksud juga menghasilkan barang dan jasa untuk dimanfaatkan di perairan. Nah, kawasan perairan itu tentu kalau bicara Indonesia ya, bahwa ada namanya laut pedalaman atau laut Nusantara, laut antar pulau di Indonesia. Kemudian ada namanya laut teritori, diukur 12 mil dari pulau terluar pada saat surut terendah. Kemudian ada zona ekonomi eksklusif, kemudian ada zona tambahan, kemudian ada landas kontinen. Tuh. Nah, selanjutnya kita mau lihat tentang apa sih kebijakan maritim dan kelautan di Indonesia. Nah, kalau kita bicara tentang kebijakan dan kelautan, sebenarnya ada dua. Nanti coba didiskusikan ya, tentang program-program kaitannya dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia. Karena tentu ini dua hal yang harus berjalan bersamaan. Nah, Indonesia memiliki sumber daya kelautan dan sumber daya manusia yang besar. Namun jika tidak dikelola secara optimal dan profesional, maka akan terbuang sia-sia. Nah, menyadari hal tersebut, kebijakan sumber daya kelautan yang dibuat bertujuan untuk mendorong pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya alam kelautan secara optimal dan berkelanjutan. Nah, sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Jadi ya, sumber daya alam itu harus berkelanjutan gitu, karena masih ada generasi selanjutnya yang akan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya alam tersebut ya. Nah, dan itu prinsip sesuai dengan prinsip ekonomi biru ya. Ada sebuah konsep tentang sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan, sebuah pembangunan yang berkelanjutan. Nah, adapun program terkait dengan pengelolaan ada banyak sebenarnya program, nanti silakan diidentifikasi. Adik-adik bisa membaca banyak literatur, termasuk yang utama saya pikir di buku besar maritim ya dari kementerian. Itu silakan dibaca dengan baik, lalu kemudian didiskusikan. Jadi kalau kita bicara tentang program pengelolaan sumber daya kelautan, di dalamnya ada banyak hal. Di antaranya ya, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perairan secara lestari. Peningkatan pengolahan, pemasaran, nilai tambah, serta standar dan keselamatan produk kelautan dan perikanan. Jadi ada ada peningkatan nilai tambah gitu. Kemudian yang ketiga, peningkatan perlindungan terhadap kelestarian keanekaragaman hayati. Jadi bagaimana bukan hanya
mendapatkan keuntungan secara ekonomi, tapi juga bagaimana ekologinya tetap lestari. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan memanfaatkan energi dan sumber daya mineral sesuai dengan prinsip ekonomi biru. Tentu terkait dengan teknologi ramah lingkungan ya. Bahwa kan biasanya ada dikotomi itu antara teknologi sederhana dengan teknologi modern. Bahwa kalau teknologi modern itu produktivitasnya tinggi tapi cenderung merusak lingkungan. Sementara teknologi tradisional itu bisa menjaga kelestarian lingkungan tapi kemudian produktivitasnya rendah. Jadi yang perlu dicari adalah bagaimana produktivitasnya tetap tinggi tapi kemudian juga tetap menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kemudian pengembangan pariwisata bahari. Nah, ini saya pikir momen-momen seperti pandemi ini yang mana ada keterbatasan warga negara kita untuk keluar negeri dan seterusnya, maka disinilah sebenarnya wisata lokal kita harus ditingkatkan ya. Jadi ada pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan. Tentu memperhatikan kepentingan masyarakat lokal, kearifan tradisional ya, dan kelestarian lingkungan. Kemudian ada penguatan sistem data dan informasi kelautan, inventarisasi dan evaluasi sumber daya kelautan. Karena kalau kita misalnya ingin mengetahui secara pasti berapa jumlah pulau-pulau kita, berapa potensi yang dimiliki, potensi perikanan dan seterusnya, itu tentu membutuhkan data yang akurat ya, karena itu bisa saja menjadi sangat dinamis itu. Kemudian terkait dengan kebijakan pengembangan sumber daya manusia, tentu tujuannya adalah bagaimana sumber daya manusia di bidang kelautan itu profesional, beretika dan berdedikasi. Jadi ya kalau kita lihat masyarakat pesisir itu ya banyak-banyak sumber daya manusia kita di situ sumber daya manusia yang pendidikannya rendah. Nah, karena pendidikannya rendah, maka tentu pengetahuannya terbatas, keterampilannya terbatas, dan itu yang membuat mereka tidak bisa menghasilkan berproduksi dengan baik yang berujung pada ya kesejahteraannya pasti rendah atau mungkin mereka hidup dalam kondisi miskin. Nah, itulah yang kemudian perlu dikembangkan ya kaitannya dengan pengembangan sumber daya manusia ini. Nah, bagaimana sumber daya manusia kelautan itu profesional, beretika dan berdedikasi. Nah, jadi pengembangan sumber daya manusia itu juga tentu untuk kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu. Jadi bukan hanya sifatnya individual, sifatnya kelompok, tapi secara keseluruhan sebagai bagian dari pembangunan dan kepentingan nasional kita. Nah, ada beberapa program pengembangan sumber daya manusia ya, di antaranya tuh pengembangan standar kompetensi sumber daya manusia. Jadi standar-standar kompetensi apa yang dibutuhkan di dalam di dalam sektor kelautan dan perikanan itu. Sumber daya manusia di bidang kelautan itu seperti apa? Sesuai dengan bidang-bidang nanti di mana mereka akan bekerja. Kemudian peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi riset dan pengembangan sistem informasi kelautan. Kemudian selanjutnya adalah peningkatan pendidikan dan penyadaran masyarakat kelautan. Ya. Kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi di bidang kelautan. Kemudian pengembangan kualitas dan kuantitas sekolah pelayaran dan perikanan. Kemudian peningkatan kolaborasi riset kelautan dan pengembangan pusat keunggulan kelautan. Jadi ya tentu pendidikan-pendidikan formal baik di tingkat menengah maupun di pendidikan tinggi itu khusus yang terkait dengan kelautan dan perikanan tentu perlu ditingkatkan sehingga kemudian itu bisa menjadi penyedia-penyedia sumber daya manusia yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan yang berkualitas. Kemudian selanjutnya apa sih manfaatnya? Tentu setelah kita bicara pengelolaan, bicara sumber daya manusianya, apa sih manfaat dari ekonomi maritim itu? Ya tentulah sangat bermanfaat ya karena
negara kita ini negara maritim, negara yang wilayahnya sangat luas, wilayah lautnya sangat luas. Wilayah laut yang sangat luas itu tentu memiliki sumber daya alam juga banyak. Jadi secara kuantitas luas dan secara kualitas juga sumber daya alamnya banyak. Sehingga tentu dia akan memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau dan berujung kepada meningkatnya devisa negara gitu. Nah, yang pertama kalau kita bicara manfaat, apa sih peranan dari sektor maritim itu? Nah, kalau kita bicara peranannya ada 3 minimal, dan silakan nanti dibaca lebih lanjut, didalami di banyak literatur dan utamanya buku besar kemaritiman dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Bahwa pertama tentu kaitannya dengan pendapatan nasional. Bahwa sumber daya alam kelautan kita yang sangat besar itu bisa memberikan support besar terhadap pendapatan nasional kita. Nah, kemudian yang kedua penyerapan tenaga kerja, bahwa ya di sana ada banyak sektor-sektor padat karya, walaupun juga ada beberapa yang padat modal. Nah, itu menyediakan lapangan kerja yang luar biasa banyaknya, dan itu bisa menjadi menjadi sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja, sehingga ya pengangguran pengangguran terbuka dan seterusnya itu bisa diatasi ya. Kemudian yang ketiga kegiatan logistik dan perdagangan. Jadi sektor maritim itu penting dalam konteks itu, dalam konteks kegiatan logistik dan perdagangan. Jadi ada 3 hal yang kemudian menjadi peranan dari sektor kemaritiman. Kemudian tentu pertanyaan selanjutnya adalah yang manakah itu yang disebut dengan sektor ekonomi maritim? Klasifikasinya yang mana? Nah, ini adik-adik silakan cari tahu lebih lanjut, karena ada banyak sebenarnya sektor-sektor di situ ya. Bahwa kalau bicara ekonomi maritim Indonesia itu memiliki potensi raksasa ya, dengan dukungan sumber daya alam limpah. Nah, dengan keunggulan ini ekonomi maritim sebenarnya siap untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan. Nah, ada potensi ekonomi maritim Indonesia itu kalau mau diklasifikasi ada banyak ya. Jadi ada beberapa, ada 11 subsektor utama ya. Silakan nanti ditelusuri satu persatu tentang apa sih yang menjadi subsektor itu. Nah, tentu ada perikanan tangkap ya. Jadi usaha penangkapan ikan dan organisme air di laut maupun perairan umum seperti di sungai, di danau, di waduk, di rawa. Kemudian yang kedua adalah perikanan budidaya. Nah, ini kan ada perikanan budidaya atau aquaculture ya. Nah, usaha pengembangbiakan organisme air seperti ikan ya dengan metode domestikasi atau menciptakan kondisi lingkungan serupa dengan habitat aslinya. Ya, menggunakan air tawar pada budidaya ikan gurami, ikan nila, ikan mas. Jadi ada budidaya. Jadi kalau perikanan tangkap ya bahwa dia ada di habitat aslinya baru ditangkap. Baik itu di laut, di sungai, di rawa dan seterusnya. Tapi kalau perikanan budidaya berarti dirancang sedemikian rupa sehingga seperti dengan habitat aslinya, tapi dibudidayakan gitu, dikembangbiakan gitu. Kemudian selanjutnya adalah industri pengolahan perikanan dan hasil laut. Jadi ya seperti industri pengalengan, pengeringan, pembekuan ya. Bagaimana membuat ikan kering di pantai, karena ya kita ini negara maritim dengan iklim tropis di mana ya 12 jamnya itu siang, dan kemudian ada sinar matahari yang membantu untuk melakukan pengeringan misalnya kalau ada hasil-hasil laut yang kemudian tidak dipasarkan secara langsung tapi diolah gitu. Jadi ada ada pengolahan hasil lah, itu aktivitas usaha pengolahan hasil. Kemudian ada industri bioteknologi kelautan. Kemudian ada pariwisata bahari. Jadi itu sektor juga. Jadi pariwisata bahari saya pikir dengan Indonesia yang garis pantainya terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, maka tentu ada potensi wisata bahari yang luar biasa ya.
baik itu terkait dengan pantai, terkait dengan pulau-pulau, kemudian ya misalnya di kawasan hutan mangrove ya, di terumbu karang ya. Kemudian perhubungan laut. Nah, ini juga bagian dari ekonomi maritim karena ya ada jasa di situ. Usaha jasa transportasi baik itu barang maupun penumpang melalui laut. Kemudian ada kehutanan ya, ada kehutanan. Jadi ada tujuannya konservasi, ada tujuannya untuk pendidikan dan pelatihan. Kemudian sumber daya alam non konvensional ya, seperti batu bara, minyak bumi ya, panas bumi, angin ya. Bagaimana ada energi listrik di sana, pasang surut dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengapa ekonomi maritim itu sangat penting? Mengapa sangat penting dikembangkan ekonomi maritim ini? Ya, tentu penting dikembangkan ya. Selain dari 3 manfaat itu, ada 3 alasan utama untuk kemudian mengembangkan atau membangun ekonomi maritim ini. Pertama adalah kaitannya dengan ekonomi maritim itu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Jadi setelah di darat itu sudah mulai tergerus, maka kemudian maritim itu menjadi pertumbuhan ekonomi baru. Misalnya kalau kita bicara mengenai wisata, kadang dikenal selama ini kan Bali, tapi ternyata ada banyak potensi 10 Bali baru misalnya yang bisa mendukung perekonomian, pertumbuhan ekonomi baru kita. Kemudian yang kedua adalah pembangunan ekonomi maritim sebagai sarana pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jadi tentu ekonomi maritim itu diharapkan sebagai sarana pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kita, khususnya di pesisir. Jadi ya ada ada pengembangan potensi usaha mikro, kecil dan menengah UMKM ya, dan koperasi serta peningkatan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Jadi ada usaha pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena masih kebanyakan mereka yang hidup di pesisir itu ya tentu memiliki keterbatasan. Keterbatasan pengetahuan, keterbatasan skill, keterbatasan modal, yang akhirnya mereka bisa terjerat di dalam kemiskinan. Nah, kalau kemudian ekonomi maritim dikembangkan, maka itu bisa membuat adanya peningkatan kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan ya. Kemudian yang ketiga adalah ekonomi maritim itu sebagai wujud pembangunan ekonomi berkelanjutan. Jadi tadi sudah disinggung sedikit di awal bahwa ada yang disebut dengan konsep blue economy, jadi ekonomi biru. Jadi bagaimana kemudian ekonomi berkelanjutan itu menekankan bahwa generasi yang akan datang itu harus tetap dapat menikmati apa yang dinikmati generasi saat ini. Jadi ada kesinambungan kemanfaatan ya yang dirasakan baik oleh generasi sekarang maupun oleh generasi yang akan datang. Nah, kemudian kalau kita bicara visi kelautan Indonesia, lalu kemudian kebijakan kelautan Indonesia itu ada 6 prinsip dasarnya. Nah, pertama adalah prinsip wawasan Nusantara. Nah, kalau kita bicara wawasan Nusantara kan ya bagaimana kemudian cara pandang bangsa Indonesia ini, sikapnya terhadap dirinya yang bhinneka, kemudian berada pada negara kepulauan, kemudian dengan penduduk yang sangat bhinneka, sangat beragam ya, tentu dengan ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tentu kalau bicara wawasan Nusantara itu kan memandang wilayah itu, jadi ada 2 sebenarnya roh dari wawasan Nusantara itu. Pertama adalah persatuan bangsa, yang kedua kesatuan wilayah. Jadi bagaimana memandang wilayah Indonesia itu sebagai satu kesatuan ekonomi, satu kesatuan politik, satu kesatuan sosial budaya, dan satu kesatuan pertahanan keamanan. Kemudian yang kedua adalah pembangunan berkelanjutan. Jadi kalau bicara pembangunan berkelanjutan, ya pertama terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam itu tidak melebihi kemampuan regenerasinya. Jadi ambang batas. Tidak boleh melebihi ambang batas. Jadi tidak boleh mengambil melebihi, tidak boleh menggunakan alat yang tidak berwawasan lingkungan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah
bahwa pemanfaatan sumber daya alam saat ini tidak boleh mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi yang akan datang. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung dengan penelitian. Makanya kemudian diatur dalam Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup. Itu katanya dengan berkelanjutan. Jadi ada 3 hal dalam konteks pembangunan berkelanjutan itu. Jangan melebihi kapasitasnya, kemudian tidak boleh menurunkan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi selanjutnya, dan untuk hal-hal yang masih bersifat abu-abu, apakah itu bermanfaat lalu merusak dan seterusnya, maka itu perlu dengan prinsip kehati-hatian. Kemudian selanjutnya adalah ekonomi biru. Tadi sudah disinggung tentang ekonomi biru ya, bahwa bagaimana mengintegrasikan pembangunan di darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungannya ya. Jadi potensi darat, laut dan udara harus disinergikan sehingga menjadi kekuatan utama bangsa ini. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan terintegrasi dan transparan. Jadi harus ada prinsip terintegrasi ya. Jadi ada integrasi di dalamnya, bahwa ya kita ini punya punya makna bahwa integrasi itu berarti pemerintah Indonesia itu harus mengintegrasikan seluruh program-programnya, tidak bersifat parsial tapi secara menyeluruh, Jadi terintegrasi, bahwa multidisiplin, antar wilayah, antar sektor, lintas sektor ya. Nah, kemudian kalau bicara transparansi ada keterbukaan. Jadi menggunakan regulasi yang jelas, terbuka dalam penyusunan dan penerapannya. Itu kalau bicara transparan ya, keterbukaan. Jadi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya itu harus ada prinsip-prinsip keterbukaan, dan tentu ya regulasinya harus jelas. Kemudian selanjutnya adalah prinsip partisipasi. Ya, untuk siapakah ini pembangunan? Ya, untuk masyarakat. Pembangunan itu akan lancar kalau didukung oleh masyarakat. Jadi kalau kemudian tidak didukung oleh masyarakat, itu bisa pembangunannya tidak berkelanjutan. Jadi perlu ada pelibatan masyarakat ya. Harus ada efek domino ya, harus ada dirasakan oleh masyarakat di situ. Jadi mereka sebagai pelaksana. Jadi ada partisipasi dalam konteks seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder itu dilibatkan di dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sesuai tentu dengan perannya masing-masing ya. Kemudian memanfaatkan sumber daya secara adil. Jadi menjamin adanya representasi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan ikut menjadi aktor di dalam mengidentifikasi ancaman dan peluang. Jadi ya itulah partisipasi, pelibatan, ikut serta ya. Kemudian selanjutnya adalah kesetaraan dan pemerataan. Jadi pemerataan pembangunan. Jadi tidak boleh ada diskriminasi kelompok, kaitannya dengan SARA ya, suku, ras, agama, antar golongan. Itu antar wilayah, tidak boleh ada istilah barat dan timur Indonesia ya, dan seterusnya. Yang harus adalah Indonesia sentris, tidak boleh ada istilah Jawa sentris dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara laut Indonesia sangat luas, potensinya sangat besar, dan itulah anugerah dari Yang Maha Kuasa ya. Nah, laut berfungsi sebagai salah satu penyedia makanan dan pengatur iklim dan suhu bumi, sehingga kita perlu menjaga kelestariannya dengan baik. Dan kita bersyukur karena Indonesia berada di daerah khatulistiwa, kita berada di daerah posisi silang dunia antara dua benua dan dua samudera, dan itu menyebabkan Indonesia memiliki flora, fauna, ya, tanah yang subur, ya, dan berbagai macam sumber daya alam baik hayati maupun non hayati. Tapi kalau kemudian ini tidak sehat, ini tidak dijaga kelestariannya, maka itu tentu akan menjadi masalah ya. Kenapa? Karena laut yang sehat itu akan menjadi habitat bagi berjuta-juta biota laut, utamanya ikan sebagai sumber protein bagi keberlangsungan hidup manusia. Jadi kira-kira seperti itulah gambaran. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah hasil baca, hasil penelusuran yang utama adalah di buku ini, buku kementerian ya. Lalu kemudian cari sumber-sumber yang lain.
Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat karena ini adalah informasi dari negara ya yang kita baca dan kemudian kita sampaikan ke mahasiswa secara internal di kelas kita. Baik, terima kasih adik-adik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.